Halo, selamat pagi anak. Hari ini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, pelajaran kita hari ini apa? Ya benar, teks berita. Ada yang tahu pengertian dari teks berita itu apa? Ya, silakan. Ya benar, terima kasih atas jawaban dari Mbak. Siapa namanya? Mbak Lina. Oh ya, terima kasih ya. Teks berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa yang telah atau yang sedang terjadi. Biasanya berita disampaikan secara lisan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Berita juga bisa kita baca lewat media-media cetak seperti koran dan majalah atau internet dan lain sebagainya. Untuk ciri-ciri dari teks berita itu, yang pasti teks berita itu memang teks yang diberitakan atau peristiwa yang diberitakan itu memang benar-benar terjadi, bukan opini atau pendapat dari orang lain. Jarak waktu antara peristiwa yang terjadi tersebut dengan saat pemberitaannya itu tidak berselang waktu yang lama, tidak ada jeda waktu yang cukup lama. Peristiwa itu kemarin sore atau tadi siang, itu nanti sore sudah disebarkan melalui media televisi atau koran dan radio. Jadi jaraknya itu tidak berselang lama. Lalu kalimatnya menggunakan kalimat yang singkat, jelas dan padat. Jadi langsung pada intinya peristiwa itu bagaimana bisa terjadi, prosesnya seperti apa, dan siapa-siapa yang terkait dalam peristiwa tersebut itu nanti dijelaskan secara lengkap di dalam sebuah berita. Unsur dari teks berita itu ada 6 yang biasa kita sebut dengan 5W1H. Nah, apa saja 5W1H itu? Ada yang bisa menyebutkan? Ya benar, ada what, who, where, when, why, dan how. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan adiksi mbah. Yang pertama ada apa. Pertanyaan apa biasanya mengandung isi nama atau peristiwa yang sedang diberitakan atau yang sedang terjadi. Biasanya seperti jika ada peristiwa tanah longsor atau banjir atau gempa yang sedang diberitakan itu siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang sedang terjadi tersebut. Selanjutnya ada kapan peristiwa tersebut terjadi. Nah, seperti hari, jam, menit, waktu siang dan malam, sore atau dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada mengapa. Alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Nah, sebab-sebabnya itu biasanya akan dikupas di mana peristiwa tersebut terjadi. Tempat ya, berarti kalau di mana itu menyangkut tempat kejadian atau peristiwa yang sedang atau yang telah terjadi. Ya, selanjutnya ada bagaimana kejadian atau proses dari peristiwa tersebut. Biasanya termasuk dari akibat-akibat yang ditimbulkan setelah atau pasca peristiwa tersebut terjadi. Ada juga peristiwa tersebut memang sengaja dibuat, jadi memang diharapkan oleh orang-orang yang terkait dalam peristiwa tersebut. Setelah ini, Ibu akan menampilkan sebuah berita. Nah, nanti kalian mencari unsur-unsur 5W1H-nya dan juga menganalisis ciri-cirinya. Nah, apa-apa saja yang ditemukan dalam berita yang ditayangkan tadi nanti dikerjakan secara berkelompok ya, bisa terdiri 2 orang. Setelah selesai bisa dikumpulkan di meja. Dikutip dari cnnindonesia.com, kejadian pembakaran markas Polsek Candipuro bermula ketika ratusan warga Kecamatan Candipuro menyatakan tidak puas terhadap kinerja personel Polsek. Mereka menyampaikan orasi meminta aparat segera menindak pelaku pembegalan. Tiba-tiba aksi berubah menjadi anarkistis setelah ada yang melempari gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu menggunakan batu, kayu, dan sebagainya.
2 jam kemudian, pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, aksi ratusan orang semakin brutal. Sejumlah orang membakar gedung utama markas Polsek Candipuro dan 1 unit sepeda motor dinas Polsek. Kerusakan terparah terjadi di ruang SPKT dan sejumlah fasilitas Polsek seperti meja, kursi, serta 1 unit sepeda motor dibakar massa. Kasus kriminal seperti begal sepeda motor, perampokan, dan pencurian telah dilaporkan warga tetapi belum ada yang terungkap. Polsek Candipuro membawahkan 14 desa dengan total warga mencapai 55.000 jiwa. Selama ini, anggota kepolisian yang ditempatkan di Polsek Candipuro 19 orang. Untunglah saat terjadi pembakaran tidak ada tahanan di sel Polsek karena sedang dititipkan ke markas Polsek Lampung Selatan. Hingga Rabu siang, polisi sudah menangkap 8 orang yang diduga melakukan perusakan markas Polsek Candipuro. Tim Liputan, CNN Indonesia.